Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Antara palu, paku, dan rindu. Suara palu bertalu-talu menghantam paku, memantul di antara rangka kayu yang mulai terbentuk menjadi sebuah rumah mewah. Asap dari adukan semen mengepul di udara, bercampur dengan debu dan keringat para pekerja. Di tengah suasana itu, seorang pria bertubuh tegap dengan kulit legam, karena terbakar matahari berdiri di atas rangka baja, memaku papan dengan penuh konsentrasi. Namanya Budi, seorang kuli bangunan yang sudah bertahun-tahun bekerja dari proyek ke proyek. Ia tak pernah mengeluh meski pekerjaannya berat. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti perjuangannya untuk hidup. Ia bukan orang kaya, tapi ia punya kebanggaan, karena setiap rumah yang ia bangun adalah impian bagi orang lain. "Bro, istirahat dulu," seru seorang pria gemuk di bawahnya. Itu Wawan, sahabatnya yang selalu ceria. Budi menghela napas, menyeka peluh di dahinya sebelum turun dari rangka baja. Ia duduk di bawah pohon yang teduh, mengunyah roti yang ia bawa dari rumah. Hari ini panasnya luar biasa, tapi ia sudah terbiasa. Dengar-dengar, pemilik proyek ini orang kaya banget, kata Wawan, mengunyah tempe goreng dengan lahap. Anaknya yang ngurus semua proyeknya, katanya cantik bro. Budi hanya tersenyum tipis. Ya baguslah, berarti proyek kita aman. Wawan tertawa. Ya ampun, lu dingin banget sih Bud. Coba sesekali kepoin dunia atas, siapa tahu jodoh lu di sana. Budi menggeleng sambil tertawa kecil. Baginya, dunia orang kaya adalah dunia yang tak mungkin bisa ia masuki. Namun, hidup seringkali menyimpan kejutan. Dan kejutan itu datang sore harinya, ketika sebuah mobil putih mewah meluncur masuk ke lokasi proyek. Seorang wanita keluar dari mobil dengan anggun, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang krem. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya berseri-seri di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Semua pekerja terdiam sejenak, termasuk Budi. Wanita itu berjalan dengan percaya diri, berbicara dengan mandor proyek. "Itu Bu Nadine," bisik Wawan di sampingnya. "Anak bos besar yang ngurus proyek ini." Budi menatap sekilas, lalu kembali menyelesaikan makanannya. Ia tak mau repot-repot membayangkan sesuatu yang mustahil. Namun, tanpa disangka, Nadine berjalan mendekati para pekerja. "Siang semuanya," sapanya dengan ramah. Para pekerja terkejut. Jarang sekali ada pemilik proyek yang mau menyapa mereka langsung. Biasanya, mereka hanya memberi perintah dari jauh. "Terima kasih sudah bekerja keras di proyek ini," lanjutnya. "Saya Nadine yang menangani proyek ini. Kalau ada masalah atau kebutuhan, jangan ragu untuk lapor ke mandor." Para pekerja mengangguk hormat. Tapi ada sesuatu dalam suara Nadine yang berbeda. Bukan hanya sekadar pemilik proyek yang memberi perintah, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Budi menatapnya sekilas. Entah mengapa, ada sesuatu dalam diri Nadine yang membuat hatinya bergetar. Tapi ia segera menepis perasaan itu. Tidak, ia hanya seorang kuli bangunan. Tak mungkin ada cerita antara dia dan wanita itu. Atau mungkinkah takdir berkata lain? Senja mulai turun di proyek perumahan itu. Cahaya matahari yang memerah perlahan-lahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Para pekerja mulai berkemas, membersihkan alat-alat mereka sebelum pulang. Budi masih berada di lantai 2 rumah yang sedang dibangun, memastikan papan-papan kayu terpasang dengan benar. Di bawah, Nadine masih berdiri di dekat mobilnya, berbicara dengan mandor proyek. Sore ini, ia lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak pertama kali ia datang ke lokasi ini. Seseorang yang tanpa ia sadari menarik perhatiannya. Nadine melirik ke atas.
Matanya menangkap sosok seorang pria bertubuh tegap. Kaosnya sudah basah oleh keringat. Dengan otot-otot lengan yang terlihat jelas setiap kali ia mengayunkan palu. Ada ketegasan di wajahnya, tapi juga kelembutan dalam sorot matanya. Tanpa sadar, Nadine tersenyum. Namun, tiba-tiba terdengar suara kraak yang keras. Sebuah kayu di bawah pijakan Budi patah. Ia kehilangan keseimbangan. "Mas Budi, awas!" seru Nadine refleks. Budi mencoba bertahan, tetapi gravitasi terlalu kuat menariknya ke bawah. Semua terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh dan bruk. Nadine menjerit kecil dan langsung berlari menghampiri Budi yang kini terbaring di lantai beton dengan ekspresi menahan sakit. Para pekerja lain juga berhamburan, mendekat dengan wajah panik. "Mas Budi, kamu gak apa-apa?" Suara Nadine bergetar. Tanpa ragu, ia berlutut di samping pria itu. Budi mengerjapkan mata, mencoba fokus. Punggungnya terasa nyeri, tapi untungnya ia jatuh di tempat yang tidak terlalu keras. Ia hendak bangun, tapi sebuah tangan halus menahannya. "Jangan buru-buru berdiri, bisa makin sakit," kata Nadine dengan suara khawatir. Budi terkejut. Wanita itu menatapnya dengan cemas. Wajahnya begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma lembut parfum yang dipakai Nadine. Seketika, jantungnya berdegup lebih cepat. "Saya nggak apa-apa, Bu," katanya lirih, mencoba menenangkan Nadine meski tubuhnya masih terasa sakit. "Tapi lututmu berdarah." Nadine menunjuk luka di kaki Budi. Dengan cepat, ia mengeluarkan sapu tangan dari tasnya, merobek sedikit ujungnya, lalu mulai membersihkan darah yang mengalir dari luka kecil itu. Budi terpaku. Ini pertama kalinya seseorang yang berasal dari dunia yang berbeda dengannya menunjukkan perhatian seperti ini. Biasanya, luka-luka seperti ini hanya dianggap hal biasa di dunia kerja kasar seperti miliknya. Tapi kini, ada seorang wanita cantik, seorang pemilik proyek, berlutut di depannya, mengobati lukanya dengan penuh perhatian. Nadine tersenyum tipis. "Kamu harus lebih hati-hati, Mas. Kalau kamu terluka parah, siapa yang akan menyelesaikan proyek ini?" Katanya dengan nada bercanda, mencoba mencairkan suasana. Budi ikut tersenyum, meski rasa sakit masih menjalari tubuhnya. "Tenang saja, Bu. Saya masih kuat untuk menyelesaikan rumah ini sampai selesai." Nadine tertawa kecil. "Kalau begitu, saya anggap kamu punya janji sama saya. Jangan sampai jatuh lagi, ya?" Budi mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam tatapan mata Nadine yang membuatnya ingin menjaga janjinya dengan segenap hati. Dan di bawah langit senja yang mulai meredup, hati dua insan dari dunia yang berbeda mulai merajut benang-benang takdir yang tak mereka sadari. Malam turun perlahan, menggantikan senja yang merah merona. Lampu-lampu proyek mulai dinyalakan, menerangi bangunan yang masih setengah jadi. Para pekerja sudah pulang, menyisakan beberapa orang yang masih beres-beres. Namun, di salah satu sudut proyek, Budi masih duduk di atas tumpukan kayu, memeriksa lututnya yang sudah diperban seadanya oleh Nadine. Ia menghela napas. Hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam caranya menatap Nadine tadi, sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. "Masih sakit?" Budi tersentak. Suara lembut itu datang dari belakangnya. Ia menoleh dan mendapati Nadine berdiri di sana, kini tanpa blazer putihnya, hanya mengenakan kemeja yang digulung hingga siku. Angin malam membuat beberapa helai rambutnya beterbangan. "Bu Nadine," Budi buru-buru berdiri, tapi Nadine menggeleng. "Duduk saja, saya nggak mau kamu jatuh lagi," katanya sambil tersenyum kecil. Budi menurut. Jantungnya berdetak lebih cepat saat Nadine ikut duduk di sampingnya. Wanita itu menatap ke arah rumah yang sedang dibangun, matanya menerawang. "Kamu suka kerja di sini?" tanyanya tiba-tiba. Budi berpikir sejenak. "Saya nggak punya banyak pilihan, Bu. Ini kerjaan yang saya bisa, dan saya bangga bisa membangun rumah untuk orang lain." Nadine tersenyum. "Itu jawaban yang jujur." Hening sejenak.
Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah yang masih basah oleh debu dan keringat. Budi menoleh ke arah Nadine, memperhatikan bagaimana wanita itu terlihat begitu nyaman duduk di samping seorang kuli bangunan sepertinya. Bu Nadine sendiri, kenapa suka datang ke proyek? Tanyanya pelan. Nadine menatapnya, lalu tersenyum samar. Karena rumah ini lebih dari sekadar bangunan buat saya. Budi mengernyit. Maksudnya, wanita itu menghela napas. Ayah saya pemilik perusahaan ini. Sejak kecil, saya selalu melihatnya membangun rumah-rumah besar untuk orang lain. Tapi rumah kami sendiri selalu terasa kosong. Nadine menunduk, memainkan ujung kemejanya. Saya ingin memastikan bahwa rumah yang kita bangun ini benar-benar bisa jadi tempat tinggal yang nyaman untuk orang lain. Sesuatu yang dulu saya harapkan ada di rumah saya sendiri. Budi tak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam suara Nadine yang membuat dadanya terasa sesak. Di balik kehidupannya yang terlihat sempurna, ternyata wanita itu juga punya luka. Rumah bukan cuma soal dinding dan atap, Bu, kata Budi akhirnya. Rumah ada di orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nadine menatap Budi dalam-dalam. Kamu benar, katanya lirih. Mereka terdiam lagi, tapi kali ini bukan diam yang canggung. Ada kehangatan yang menggantung di udara di antara mereka. Mas Budi. Nadine tiba-tiba memanggil namanya dengan nada lebih lembut dari sebelumnya. Budi menelan ludah. Iya, Bu. Nadine tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, seakan takut angin malam mencuri kata-katanya. Kamu boleh panggil aku Nadine saja. Budi tertegun. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Sesuatu yang ia tahu tak akan bisa ia abaikan lagi. Dan di bawah cahaya bulan yang redup, dua hati mulai berani melangkah lebih dekat. Meski dunia mereka masih penuh jurang yang dalam. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Budi dan Nadine semakin dekat. Awalnya hanya percakapan ringan di sela-sela pekerjaan. Namun, seiring waktu, mereka mulai berbagi cerita lebih dalam. Tentang kehidupan, mimpi, dan luka lama yang tak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Bagi Budi, Nadine bukan sekadar pemilik proyek. Ia adalah wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Sedangkan bagi Nadine, Budi adalah seseorang yang membuatnya merasa hidup. Bukan sekadar pewaris perusahaan, bukan sekadar anak orang kaya, tetapi sebagai wanita biasa yang bisa tertawa lepas tanpa beban. Namun, seperti layaknya kisah cinta yang terjalin antara dua dunia yang berbeda, badai pasti datang. Suatu siang, ketika Budi sedang bekerja di lantai 2 rumah yang hampir selesai, sebuah suara menggelegar memenuhi proyek. Budi menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di bawah. Pria itu mengenakan jas mahal, wajahnya penuh wibawa, tetapi ada kemarahan yang jelas terpancar dari matanya. Hayah, Nadine berbisik, wajahnya berubah pucat. Ternyata Tuan Arman, ayah Nadine, datang lebih cepat dari rencana. Ia langsung mendekati putrinya dengan ekspresi tak senang. Apa yang kau lakukan di sini, Nadine? Dan siapa pria ini? Tanyanya tajam. Nadine menatap ayahnya dengan berani. Ini Budi, salah satu pekerja terbaik kita. Tuan Arman menatap Budi dengan sorot mata meremehkan. Pekerja? Siapa kuli bangunan? Ia tertawa sinis. Aku tidak percaya. Jadi ini alasan kenapa akhir-akhir ini kau lebih sering di proyek. Nadine menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menahan emosi. Ayah, Budi bukan sebarang orang. Dia pekerja keras, jujur, dan... Nadine menarik napas dalam, lalu berkata tegas. Aku mencintainya. Seakan petir menyambar di siang bolong, semua pekerja yang mendengar terkejut. Termasuk Budi sendiri. Jantungnya berdegup kencang, tak percaya Nadine berani mengatakannya di depan ayahnya. Wajah Tuan Arman memerah. Kau bercanda, Nadine. Suaranya menggema. Kau akan menikahi pria dari kalangan atas, seseorang yang pantas untukmu. Bukan.
bukan pekerja rendahan seperti ini. Budi mengepalkan tangan, bukan karena marah, tetapi karena sakit. Ia sadar dari awal bahwa jurang di antara mereka terlalu dalam, tetapi mendengarnya langsung dari ayah Nadine membuat hatinya nyeri. "Ayah," Nadine berteriak. "Cinta itu tidak mengenal status. Aku tidak peduli dia siapa. Aku hanya tahu bahwa dia orang yang membuatku bahagia." Tuan Armand mendengus. "Kalau kau tetap bersama dia, lupakan semua ini. Aku tidak akan mengakui kau sebagai anakku." Nadine terdiam, matanya berkaca-kaca. Budi merasakan dadanya semakin sesak. Ia tak ingin Nadine kehilangan keluarganya hanya karena dirinya. Akhirnya, dengan berat hati, Budi maju selangkah dan berkata dengan suara tenang, "Saya mengerti, Pak. Mungkin saya memang tidak pantas untuk Nadine." Nadine menoleh dengan tatapan terkejut. "Budi, jangan." Budi tersenyum kecil, tetapi matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. "Terima kasih untuk segalanya, Nadine. Tapi saya tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan keluargamu." Tanpa menunggu jawaban, Budi berbalik, meninggalkan proyek dengan langkah berat. Hari itu, langit terasa lebih kelabu daripada biasanya. 1 tahun berlalu sejak kejadian di proyek itu. Budi kini bekerja di kota lain, menjadi kepala mandor di sebuah proyek besar. Meski kehidupannya lebih baik, ada satu hal yang selalu menghantuinya, Nadine. Ia mencoba melupakannya, tetapi kenangan tentang wanita itu tetap melekat. Sampai suatu sore, ketika ia sedang mengawasi pekerjaannya, seseorang memanggil namanya. "Budi." Budi berbalik, dan di sana berdiri Nadine. Ia masih secantik dulu, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sebuah keteguhan yang lebih kuat. "Aku sudah mencari kamu," katanya dengan suara gemetar. Budi terdiam, hatinya bergejolak. "Bagaimana dengan ayahmu?" Nadine tersenyum tipis. Dia akhirnya mengerti. Mungkin butuh waktu lama, tapi aku yakin cinta yang sejati selalu menemukan jalannya. Budi menatapnya dalam, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam setahun, hatinya merasa utuh kembali. Dan di bawah senja yang menghangatkan, dua hati yang sempat terpisah akhirnya bersatu kembali. Karena cinta, sekeras apapun rintangannya, akan selalu menemukan jalannya.